Kenapa sih duit harus diatur? Dan apa akibatnya kalau duit nggak diatur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ngatur duit. Kemarin kita udah bahas tentang duit itu dibutuhin. Ya sebenarnya bukan duit ya aja, duit aja. Ini sebenarnya semuanya harta ya. Harta itu harus diatur untuk bisa memenuhi kehidupan kita sebenarnya. Nah, kehidupan ada 4 dimensi lah ya, 4 tahapan. Masa lalu, masa ini, masa depan, dan akhir masa atau hari akhir. Nah, kita harus atur duit kita yang kita miliki sekarang ini untuk empat-empatnya, untuk memenuhi kebutuhan dari 4 dimensi itu. Nah, kalau nggak diatur gimana? Nah, kita ngobrolin yang deket-deket sama kita dulu lah ya. Karena sebenarnya ngatur duit ini nggak semata-mata kita ngatur duitnya, tetapi sebenarnya kita diatur juga oleh syariat. Sebenarnya kita diatur oleh syariat untuk mengatur duit gitu. Jadi duit itu diatur pakai aturan syariat juga. Nanti kita akan bahas mungkin insya Allah sampai sana juga, sesuai pemahaman saya, maksudnya yang saya tahu. Karena muamalah maliyah itu, fikih muamalah maliyah itu dalam banget, luas banget, ilmunya sangat-sangat kompleks, dari bahas tentang bisnisnya sampai tentang ekonomi ya. Nah, saya akan bahas sesuai yang saya nyampe gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa dan apa akibatnya dulu, biar kita lebih aware kenapa kita harus ngatur gitu. Kalau nggak aware, mungkin kita nggak akan pernah ngatur duit itu, dan yang akan terjadi lagi-lagi seperti yang telah lalu ya, atau fakta-fakta yang udah terjadi. Apa itu? Kalau duit nggak diatur, kemungkinan data tentang kemiskinan nggak turun. Salah satunya adalah data yang menyatakan bahwa 7 dari 10 orang Indonesia di usia pensiunnya dia nggak bisa hidup mandiri, dia harus bergantung atau menggantungkan hidup pada orang lain. Nah, sebenarnya Islam itu kan ngajarin kekuatan, ngajarin kemandirian. Meskipun kalau memang ternyata berkekurangan, nanti yang keluarga harus menafkahi, kalau nggak bisa nanti lanjut ke sekeliling atau tetangga ya, lingkungan ya, itu juga harus menafkahi. Kalau nggak mampu juga menafkahi si orang itu, negara yang harus menafkahi. Secara Islam kayak gitu. Tetapi yang nggak usah nuntut itu, kitanya yang lebih ke mandiri, kitanya berpikir untuk mandiri aja daripada bergantung pada orang lain. Karena memang spiritnya tangan di atas ya. Nah, itu faktanya 7 dari 10 ya. 7 dari 10 berarti itu kan 70% orang yang pensiun nanti itu nggak bisa hidup mandiri. Nah, terus ada fakta satu lagi untuk kita semua, khususnya yang masih milenial. Kenapa? Karena ternyata diprediksi milenial ini yang hari ini usianya sekitar berapa? Usianya sekitar 20-an sampai nyaris 40 ya. Nah, itu hanya 5% yang bisa beli rumah. Khususnya di kota besar. Hanya 5%. Dan teman-teman juga pasti tahu, itu nggak cash. Bisa beli rumah secara mandiri itu datanya nggak harus cash. Berarti pertanyaannya adalah, banyak mana kredit sama cash? Pertama, kalaupun bisa kredit itu udah miris, maksudnya miris karena hanya 5% ternyata. Tambah miris lagi ternyata itu sebagian besarnya kredit, yang cash dikit banget. Terus sisanya hanya bisa beli dengan bantuan-bantuan yang lain, warisan, tambahan dari orang tua, DP-nya orang tua, dan sebagainya. Nah, itu
sebenarnya ya miris sih bagi kita milenial ini kan yang akan menggantikan para pendahulu kita untuk membangun negeri ini, untuk mensupport ekonomi negara ini ya. Yuk kita ngatur duit. Kenapa? Karena itu semua terjadi bukan lantaran tadi ini ya. Nah, lebih seringnya hal itu terjadi bukan karena penghasilannya kurang di masa produktif. Bukan. Atau bukan juga karena penghasilan, atau bukan juga karena pengeluarannya banyak. Enggak semata-mata, enggak sesimpel itu disampaikannya. Yang paling menjadi sebab atas data-data tadi bahwa milenial nggak bisa beli rumah, terus 7 dari 10 orang setelah pensiun harus bergantung pada orang lain, itu kemungkinan terbesarnya adalah karena dia tidak mengatur uangnya atau tidak ngatur duit. Bahasa kerennya nggak melakukan financial planning gitu ya. Tidak membuat perencanaan dan pengaturan finansial. Kebanyakan itu masalahnya. Karena ternyata kaya miskin itu bukan tentang seberapa besar atau seberapa kecil penghasilan. Miskin belum tentu karena penghasilannya kecil loh. Banyak orang yang penghasilannya besar tetapi jatuh miskin karena dia nggak ngatur duit. Udah banyak contohnya teman-teman. Orang-orang ternama juga bisa kita jadikan contoh kan beberapa ya. Sebut saja ya, walaupun sebenarnya bukan untuk ngomongin orang tetapi untuk pelajaran kita semua. Mike Tyson yang udah bisa menghasilkan berapa juta dolar dalam hidupnya hari ini harus menanggung hutang sekian banyak. Johnny Depp yang Pirates of Caribbean itu yang jadi bintang film itu, dia bintang film yang luar biasa, nggak kurang-kurang lah harusnya secara penghasilan, tetapi kenyataannya kurang. Hari ini banyak utang. Nah, kenapa? Karena nggak ngatur duit itu tadi sebenarnya. Jadi bukan tentang berapa besar berapa kecil. Kalau penghasilannya besar, pengeluarannya jauh lebih besar, insya Allah minus. Ya, jadi ya gitu. Tetapi orang bisa jadi kaya juga bukan hanya lantaran penghasilannya gede juga. Kalau tadi miskin bukan karena penghasilannya kecil ya, penghasilannya besar ternyata bisa jatuh miskin. Nah sekarang orang kaya nggak semata-mata lantaran penghasilannya besar, tetapi bisa jadi, atau bukan bisa jadi, orang yang penghasilannya sebenarnya relatif kecil, dia masih punya kesempatan untuk menjadi seorang kaya. Kenapa? Karena dia bisa ngatur duit. Dan kalau kita bedah kaya yang sebenarnya, itu kaya itu bukan tentang berapa besar penghasilan, ya, tetapi seberapa lama Anda bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja lagi. Nah, itu kaya. Jadi, orang yang bisa mempertahankan hidupnya lebih lama dibandingkan orang lain tanpa bekerja, dia lebih kaya dibandingkan yang tidak lebih lama daripada dia. Syukur-syukur sampai matinya dia bisa bertahan hidup, bahkan tanpa bekerja. Nah, itulah yang disebut pensiun ya, maksudnya saat itu Anda bisa dikatakan pensiun secara ideal. Jadi ideal untuk pensiun. So, nanti kita akan bahas cara-caranya gimana biar kita bisa bertahan lama gitu ya, bahkan tanpa harus bekerja. Meskipun spiritnya bukan males ya, ini spiritnya adalah kemandirian. Ini justru kita harus kerja keras, kita harus ngatur sengatur-ngaturnya duit sekarang saat kita masih produktif untuk masa-masa yang mungkin akan menurun dan sebagainya. Meskipun ya kita harus tetap berusaha terus ya, enggak yang karena udah
financial freedom, udah passive income mengalir terus, bukan berarti kita berhenti berkarya dan sebagainya, gitu ya. Lalu apalagi ya untuk bahasan kita kali ini? Nah, kayak gitu sih. Kalau kita nggak ngatur duit, maka balik lagi ke statement saya kemarin, kalau kita nggak ngatur duit, dia yang akan ngatur kita. Sehingga seumur hidup kita hanya dihabiskan untuk nyari duit. Nah, itu yang kita kan nggak mau. Kalaupun sebenarnya pensiun itu buat saya bukan waktu dimana kita udah nggak kerja lagi, bukan. Bagi saya pensiun itu adalah kondisi dimana kita tidak lagi menggantungkan hidup pada pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga waktu kita ada atau waktu kita lebih atau tersisa untuk melakukan kegiatan bermanfaat lainnya, atau melakukan atau menciptakan karya-karya. Nah, kadang kan kita berkarya itu kepentok sama kehidupan kita. Kita pengen berkarya untuk umat, kita pengen berkarya bikin apa, seperti Kang Sandi, saya salut banget. Dia bisa bikin pesantren di usia mudanya. Nah, itu luar biasa kan. Nah, bagi saya, dia itu udah pensiun. Dia udah nggak menggantungin hidup lagi dari pekerjaan-pekerjaan, karena udah istilahnya pasif ya. Istilahnya udah mandiri, berdikari, nggak perlu pakai kerjaan dia. Nah, hasilnya udah ngalir gitu ya. Nah, itu bagiku pensiun yang bener kayak gitu. Tetap berkarya, tetap, cuma kita nggak lagi menggantungkan hidup pada karya-karya kita. Jadi kita lebih ke mempersembahkan itu untuk orang lain, mempersembahkan itu untuk umat, mempersembahkan itu untuk negara ini, mempersembahkan itu untuk agama ini, gitu ya. Jadi itu bahasan kita, kenapa kita harus ngatur duit, dan kalau nggak diatur gimana. Nah, gitu ya. Oke, siap. Udah, sepertinya gitu aja pertemuan kita kali ini. Semoga mencerahkan, semoga lebih mantap lagi untuk belajar gimana ngatur duit yang bener. Yang penting bener dulu, nggak usah yang rumit-rumit dulu. Nanti ada kok cara-cara simpel untuk ngatur duit. Stay tune ya di fanpage saya ini, atau kalau teman-teman lihatnya di YouTube, silahkan di subscribe dan di like. Komen juga, tinggalkan jejak biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload berikutnya. Terima kasih, gitu aja. Salam sukses buat teman-teman semuanya, berkah melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.